Ternyata perkembangan sekarang bukan hanya lasik saja, ya kan? Banyak sekali perkembangan teknologi yang mengikuti tren dan juga zamannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang juga banyak anak muda yang menggunakan kacamata nih ternyata ya dok ya. Nah kalau sudah menggunakan kacamata seperti ini, pasti kita bingung dong ya sebenarnya. Masa kecil-kecil udah pakai kacamata, kecil-kecil masa dilasik? Emang boleh dok kalau masih kecil gitu di bawah usianya 15 tahun untuk lasik nih dok? Memang kalau untuk lasik, memang minimal itu batas umurnya adalah 18 tahun. Kalau sebelum dari itu sebaiknya belum dilasik dulu. Oke, jadi belum dilasik dulu ya. Nah, karena kalau ini kan kita sesuaikan dulu dengan kondisi mata masing-masing pasien nih, ya kan? Kalau pengen tahu dengan cara seperti apa, prelasik ya dok ya. Prelasik dulu. Deal sekarang juga di boothnya National Eye Center karena di sana ada promo dari 3,9 atau hampir 4 juta. Anda cukup membayarnya dengan 1 juta rupiah saja. Untuk prelasik di sebelah sana mengetahui lebih lanjut lagi tindakan apa yang tepat untuk kondisi mata Anda. Kalau tadi sudah diinformasikan, better kalau misalnya mau lasik itu usianya harus yang 18 tahun ke atas. Tapi balik lagi ya, lihat kondisinya masing-masing ya kan. Dok, ada nggak sih usia anak-anak yang sudah harus lasik juga under 18 tahun dok? Sebenarnya belum ada ya. Memang kalau untuk anak-anak yang di bawah usia 18, kami lebih menyarankan untuk pakai lensa ortoke ini. Oh, ternyata ada lensa ortoke. Coba ceritain dulu nih dok, biar kita semuanya tahu di sini. Ortoke itu apa dok? Jadi ini adalah sebuah lensa. Dia seperti soft lens, tapi dia hard lens. Jadi dia memang tujuannya itu dipakai untuk membentuk kelengkungan di kornea mata agar minusnya hilang. Oh, itu cara kerjanya seperti apa ya ortoke ini dok? Ya, jadi ini lensanya dipakai di malam hari saat anak tidur. Idealnya itu dipakainya 8 jam. Oh, idealnya 8 jam Nanti bisa tidur ya. pas anak bangun, lensanya bisa dilepas, itu minusnya udah berkurang. Oh, Jadi begitu. anak bisa beraktivitas, bisa melihat jelas tanpa kacamata, dan bagusnya dia juga bisa menghambat biar minusnya si anak ini nggak nambah-nambah lagi. Sebenarnya itu yang paling penting. Oh, itu ya. Jadi bisa menghambat, tidak menghilangkan berarti ya dok ya? Iya, kalau menghilangkan hanya sementara aja. Jadi Oh. misalnya nih anak udah nggak pakai lensanya 2 minggu ya, minusnya akan kembali. Jadi dia sifatnya reversible ya. Oke, nah kalau kita udah tahu kan ortoke ini ternyata bentuknya lensa, berarti tidak ada tindakan untuk laser ya dok ya, atau operasi tidak ada ya dok ya, hanya cukup dengan pemakaian lensa. Oke, ini pun lensanya juga khusus. Misal nih dok, banyak kan kadang-kadang anak yang di bawah usia 18 itu kadang kegiatannya sangat banyak, bahkan jam tidurnya itu kurang dari 8 jam gitu dok. Itu juga apakah nantinya masih berfungsi dengan baik ortoke ini ataukah sama aja nanti kayak gitu dong? Ya, memang sebaiknya dipakainya itu idealnya 8 jam, tapi misalnya seminimal mungkin ya, pokoknya lebih dari 6 jaman gitu ya. Kalau cuma sehari cuma 4 jam memang jadinya kurang efektif. Kurang efektif. Kita boleh ngobrolin nggak sih sebenarnya kalau untuk batasan minus sendiri dari ortoke itu mulai dari start berapa sampai dengan berapa bisa ortoke dok? Siap. Jadi minusnya minimalnya bebas ya. Tapi kalau maksimalnya untuk yang bisa menghilangkan minus itu minus 5. Minus 5 ya. Dan ini untuk anak usia berapa sampai dengan berapa dok kalau ortoke ini? Sebenarnya anak dari usia kecil sudah bisa. Kalau pasien kami yang paling muda sekitar umur 6 tahunan, itu yang dimana dia udah bisa diajak berdiskusi. Nanti kamu pakai lensa ya. Kalau pas tidur dan dia udah mengerti. Gitu. Biasanya dia bisa pakai sendiri lepas atau masih dibantu mamanya. Nah kalau yang di under 6 tahun itu kan masih ada kendala, anaknya belum tentu paham ya dok ya. Kemudian kalau dimasukin lensa nanti dia nangis lagi, dipikir mamanya mau mencolok matanya padahal tidak, ingin mencegah supaya anaknya mata tidak minus ya. Jadi better lebih baik ketika anak ini sudah bisa diajak ngobrol ya. Tapi ada juga loh dok, kayak misalnya anak saya yang dikit-dikit penakut gitu kan ya, dia pasti kenceng nangisnya tuh dok meskipun udah 6 tahun kan, kerasnya mau diapain nih gitu. Ini saya boleh tahu nggak sih rasanya itu seperti soft lens yang saya gunakan ataukah lebih terasa menonjol gitu dok?
Jadi kalau lensa ini dia kan hard ya, pastinya dia lebih nggak nyaman daripada soft lens. Tapi nggak nyaman itu cuma 1-2 hari awal pemakaian. Nanti setelah itu matanya udah bisa beradaptasi. Biasanya pasiennya udah lebih nyaman pakainya. Oh, jadi balik kayak dulu saya awal pakai soft lens ya kan, 1-2 hari ataupun juga itu penyesuaian dulu ya. Kemudian kalau udah afternya ya kayak gak kerasa pakai apa-apa gitu kan. Nah, kalau misalnya usianya itu di atas 17 tahun kayak saya ini ngotot banget loh, pengen banget pakai ortoke biar simple karena saya takut lasik gitu, itu bisa nggak sih dok? Sebenarnya masih bisa, Masih bisa. cuma manfaat yang untuk menghambat minusnya sudah nggak bisa, tapi dia bisa untuk menggantikan kacamata sehari-hari bisa. Oh, itu bisa menggantikan kacamata kita yang sehari-hari. Jadi aman ya dok, meskipun dipakai setiap hari itu aman ortoke? Aman, karena dia kan hard lens. Dia kalau soft lens kan dia karena soft, dia kan akan menutup semua lapisannya dan dia akan menghambat oksigenasi di kornea kita. Itu yang bikin soft lens kurang sehat. Nah, kalau ini hard lens dia lebih kokoh dan dia untuk sirkulasi oksigennya lebih bagus. Oke, jadi untuk sirkulasi oksigen juga lebih bagus ya. Memang sih kalau soft lens kan kecenderungan kita sering pakai pasti kering, ya kan? Berapa jam sekali pasti kering banget ya kan? Nah, kemudian juga kita pengen tahu nih, kira-kira nih minimal usia berapa sih kalau untuk ortoke minimalnya nih? Kalau tadi kan dokter bilang tergantung pasien sendiri sih ya kan mau usia berapa. Kalau in case misalnya ada anak yang waduh dari kecil udah suka hobinya nonton televisi terlalu dekat, kemudian gadgetnya udah full dari baby, kemudian juga ketika usianya 3 atau 4 tahun dok sudah ada indikasi kok kayaknya anaknya kalau lihat udah begini ya, tanda-tanda awal mercing-mercing gitu dok, itu gimana, bisa nggak sih dok? Ya, sebenarnya bisa kan banyak kasus yang mungkin ke katarak bayi yang sudah dioperasi dari bayi, kan juga ada beberapa yang menggunakan lensa juga, soft lens juga ada. Jadi sebenarnya dari bayi, dari anak usia dini udah bisa, cuma tergantung orang tuanya nih tega apa enggak biasanya. Karena pastinya memang waktu pemakaian awal 1-2 hari pasti anaknya akan mengeluh ganjel, perih, itu pasti. Tapi nanti kalau udah hari ketiga lebih nyaman anaknya. Oh, kalau hari ketiga udah nyaman ya. Ini ada nih dokter, ada slide-nya atau? Ada. Ada. Ini nanti ada mengenai refraksi sedikit. Oh boleh ya, jadi saya tuh penasaran sebenarnya sistem kerjanya dari ortoke sendiri itu seperti apa? Apakah dia menekan bola mata ataukah sistemnya itu mengikuti bola mata? Kalau soft lens itu kan mengikuti ya dok ya, cenderung mengikuti kan ya. Kalau mendengar cerita dokter tadi, jawaban dokter kok kayaknya ini keras banget ya. Saya pikirnya kok horor, kok kayak keras banget ya. Enggak juga ya. Memang dia kerjanya menekan. Oh kerjanya memang menekan. Pas anak tidur kan dia terlentang ya, dia akan lebih efektif karena dia menekan dengan baik. Oke, baiklah. Nah, coba kita mau lihat slide-nya ya Boleh, dok ya. Oke, boleh kita akan melihat slide-nya. Ini tentang miopia. Ya. Nah, silakan dokter. Nah, ini ada 3 tipe ya kelainan refraksi. Pertama ada miopia, astigmatisme, dan hipermetropia. Slide. Ini adalah miopia, di mana kebanyakan itu bola matanya itu lebih lonjong dari orang lain. Makanya kenapa dia titik bayangannya itu harusnya seperti ini, jatuhnya persis di saraf mata. Tapi karena dia ada miopia, bola matanya lebih lonjong dari orang lain, makanya jatuhnya di depan saraf mata. Makanya dia membutuhkan lensa minus supaya bayangannya bisa jatuh lagi di saraf mata. Slide. Ini adalah astigmatisme ya, jadi atau yang kita kenal silinder. Sebenarnya kalau ini dia tuh berkaitan dengan kornea mata, dimana biasanya ya korneanya ini tidak rata. Ini memang biasanya diturunkan oleh orang tua, tapi sekarang juga bisa ya diperburuk dengan mata lelah, mata capek karena kebanyakan pakai handphone dan gadget lainnya. Slide. Ini yang hipermetropia. Kalau yang ini dia
bayangannya jatuh di belakang saraf mata, di mana dia akan kesulitan melihat dekat. Kalau melihat jauhnya masih nyaman. Terus solusinya apa ya kalau memang butuh kacamata atau gimana? Slide. Nah, ini adalah ciri-ciri ya. Kadang memang kita sebagai orang tua itu susah tahu anak kita ini butuh kacamata apa enggak, karena kan anak masih kecil ya, dia juga nggak bisa bilang, "Ma, aku burem, ma, aku kok nggak bisa ngelihat." Nah, tapi kita sebagai orang tua bisa mengenali dari tanda-tanda ini. Kalau anaknya sering memicingkan mata, terus kalau paling banyak orang tua itu akan bilang, anak saya ini kalau nonton TV kok deket banget ya dok, sampai saya suruh mundur-mundur gitu. Terus anak akan mengeluhkan ya matanya cepet capek, pusing, dan biasanya nilai sekolahnya juga jadi menurun. Slide ya. Nah, tadi yang sudah sempat kita bahas ya, jadi lensa ini memang dia tujuannya untuk menghambat minus dan juga menurunkan laju pertambahan minus. Jadi begini ya, anak-anak itu kalau usia masih di bawah 18 tahun, dia itu masih bisa tambah tinggi ya, masih tangan kaki tambah panjang, bola mata juga tambah panjang. Dimana bola mata yang tumbuh tambah panjang ini minusnya juga bisa nambah. Jadi sebenarnya anak yang nambah minus di usia di bawah 18 tahun itu wajar. Tapi kita harus evaluasi nambahnya ini sesuai nggak? Kalau kebanyakan ya, biasanya kalau kebanyakan itu setahun itu lebih dari 1 dioptri. Oh. Nah, kalau udah seperti itu, si anak ini misalnya umur 6 tahun dia ditemukan minus 2. Betul. Terus misalnya kalau terus dia kontrol lagi nih, 1 tahun berikutnya kok jadi minus 3 gitu. Terus usianya berarti 7 tahun. Habis itu kita membayangkan ya, berarti nanti anak ini usia 10 tahun minusnya jadi berapa gitu. Padahal kalau minus yang di atas minus 5 itu komplikasinya lebih banyak. Jadi harapan kami memang kalau anak yang ditemukan minusnya nambah cepat, itu kalau bisa laju penambahan minusnya ditahan. Nah, salah satunya yang efektif bisa menggunakan lensa ini, Ortho-K. Slide. Nah, ini memang ya usianya memang yang cocok kalau di bawah 17 tahun. Tapi kalau di atas itu juga bisa, cuma ya hanya untuk menggantikan fungsi kacamata aja. Slide. Oke. Ada gambar. Nah ini. Oh ini. Nah, ini ya cara bekerjanya. Memang dia akan menahan korneanya, menekan sehingga ukuran minusnya, silindernya hilang. Dan cara ini memang efektif untuk menghambat biar minusnya si anak enggak cepat-cepat nambah. Oke. Nah, terus kalau lensa sepasang lensa ini biasanya bisa dipakai berapa lama gitu ya. Biasanya tergantung anaknya. Misalnya dia ukuran matanya udah berubah ya, tambah besar, ya memang harus ganti. Biasanya 1 tahun. Oh, jadi di sini akan istilahnya expirednya itu 1 tahun sekali ya dok ya, karena kan setiap tahun usia anak bertambah, maka juga kondisi bola mata juga akan semakin membesar gitu ya dok ya. Dok, kan kadang-kadang ini terjadi minus bertambah itu karena anak-anak kecil kan nggak suka pakai kacamata dok, ya kan, ngerasa risih sehingga minusnya tuh cepet banget bertambah ya kan. Sedangkan ketika kita sudah tahu minus itu benar-benar harus kita gunakan kacamata untuk pencegahannya, ya. Betul ya dok ya. Nah kali ini dengan cara kinerjanya yang ditekan seperti itu membuat ataupun juga menghambat. Jadi tidak bisa menghilangkan
tidak Oke. bisa menghilangkan secara seterusnya ya. Dia memang Aha. sifatnya reversible. Oke, nah dok, kalau misalnya nih resikonya apa? Itu kan dipakai setiap hari. Ada nggak resiko atau efek samping lah dok? Ya memang kalau menggunakan ini kurang lebih sama kayak softland ya. Kita harus menjaga kebersihan, higienitas. Oke, kalau setelah itu pagi dilepas, perawatannya seperti apa dok? Masih sama, nanti paginya ya ditaruh di tempat untuk penyimpanan, sudah dikasih cairannya. Nanti biasanya seminggu sekali memang ada cairan khusus untuk membersihkan kotorannya secara menyeluruh dan biar bisa bikin lensanya bisa tahan lama. Oke, nah saya boleh tanya nggak, ada batasan minusnya nggak sih kalau untuk pengguna ortoke ini? Ya kalau ortoke memang di bawah -5 ya. Silindernya juga di bawah 1,5. Jadi kalau udah di atas itu kayaknya udah impossible gitu dok? Kalau di atas itu bisa, tapi tidak bisa hilang sepenuhnya. Masih ada sisa. Mungkin si anak jadi tetap butuh kacamata, tapi udah nggak setebel yang dulu. Oh, jadi kalau misalnya siang kita kita lepas ortokenya ya kan, kemudian dia beraktivitas seperti biasa dan kemudian menggunakan kacamatanya. Kalau malam dipakai lagi ortokenya Ya. untuk lensa kerasnya ini atau lensa kakunya ortoke ini. Oke, jadi itu adalah salah satu cara di mana Anda bisa memperlambat istilahnya atau menghambat minus mata ataupun juga silinder semakin menjadi besar. Itu sangat benar sekali. Di sini kalau ada yang mau bertanya boleh silakan Bapak dan Ibu tentang ortoke ya. Yang mau tanya boleh ya, mumpung ada expertnya atau ada spesialis mata. Wah, anak-anak kecil pada mau tanya apa kira-kira ya? Saya kok curiga nih mau tanya apa, mau ngapain ini? Jangan-jangan mau konsultasi gimana caranya jadi dokter spesialis mata ya kan? Oke, dok boleh nggak sih kasih closing statement ataupun juga pesan-pesan nih untuk seluruh para pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya, gimana caranya supaya kita tuh nggak cepat minusnya bertambah? Memang salah satu cara ya untuk minusnya biar nggak cepet nambah, jika memang butuh kacamata dipakai dan harus kontrol ke dokter minimal 1 tahun sekali biar kita bisa tahu nih kacamata yang kita punya itu apakah sudah mencukupi kebutuhan kita apa enggak. Misalnya nih ada pasien ya, banyak sebenarnya ya, udah nggak kontrol 2 tahun, terus pas kontrol tahu-tahu kok nambahnya banyak banget gitu ya. Itu memang kalau kita pakai kacamata yang ukuran yang nggak sesuai sama yang dibutuhkan, memang minusnya jadi cepet nambah karena mata akan sering berakomodasi, sering ngoyo gitu ya, dan Ya, itu betul. memang bikin minusnya cepet nambah. Oke, jadi kayak saya ya periksa kacamata itu 5 tahun sekali ya kan. Begitu tahu hasilnya shock sendiri. Wow, banyak ternyata minusnya ya gitu. Padahal tiap hari pakai kacamata, tapi tiap hari juga pakai soft lens gitu kan ya. Ternyata memang saya sendiri suka cari perkara dok ya. Dok, ada nggak makanan khusus nih buat anak-anak yang zaman sekarang kan, selain oh ya untuk pemakaian gadget berapa lama nih dok untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun banyak atau 17 tahun? Ya, siap. Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak di bawah 18 tahun sebaiknya tidak lebih dari 1,5 jam sehari. Sehari, 1,5 jam sehari ya kan. Kalau anaknya ngereok gimana dok? Ambil aja. Ambil Tetap, aja, kan, resiko. Ya memang sebenarnya banyak banget ya pasien kita itu anaknya kalau HP-nya diambil marah-marah. Terus kenapa kalau marah-marah? Daripada matanya yang rusak, sarafnya yang rusak. Betul, karena paparan sinar dari handphone tersebut atau tabs tersebut ya. Karena memang kalau semuanya yang serba berlebihan itu tidak baik. Lebih baik yang pas-pas aja. Begitupun juga dengan yang orang dewasa ya dok. Iya. Bukan hanya anak-anak. Jadi ini pencegahannya dari awal, dari anak-anak udah kita kasih informasi. Kalau pemakaiannya per hari cukup 1,5 jam saja. Begitupun juga dengan televisi ya dok ya. Ya, televisi juga sama, dilihat dulu jaraknya, jangan hanya berambisi beli televisi besar
ya. Karena mata kita jaraknya juga akan harus semakin mundur. Semakin jauh. Masa iya televisi kita di ruang tamu terus kita nontonnya di kamar mandi ya kan? Cukup jauh, so far away gitu loh. Mau nonton aja ribet bener nantinya dok ya. Oke, nah kali ini buat Anda jangan lupa dari National Eye Center juga masih punya promo yang sangat spesial buat Anda. Masih ditemani oleh Dokter Asti nantinya di sana. Kalau mau ngobrol-ngobrol, cek mata ataupun juga periksa mata mulai dari minus, plus, silinder ataupun juga di sini Anda mau ngobrol soal katarak ataupun juga treatment apa saja, operasi apa saja, solusi apa saja diberikan oleh National Eye Center, Anda bisa menuju NEC sekarang juga karena banyak sekali promo-promo yang diberikan dari NEC. Nah, untuk promonya kali ini ada prelasik senilai 3,9 juta rupiah menjadi 1 juta rupiah mulai di tanggal 21 sampai dengan 1 Oktober 2023. Dan untuk screening ortoke dari 750.000 rupiah menjadi 500.000 rupiah saja. Dan tentunya buat Anda masih ada hadiah lucky draw untuk kemudian berhadiah staycation hotel bintang 5 dan juga logam mulia yang kami berikan setiap harinya asal Anda langsung saja bisa deal di booth kita atau di tenan kita di NEC selama tanggal 21 sampai dengan 1 Oktober. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Asti spesialis mata dari NEC. Terima kasih untuk ilmunya ya dok ya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Akan saya ingat selalu buat adik-adik di sini yang menggunakan gadget. Tadi ibu dokter sudah ngomong ya, kalau pakai gadgetnya maksimalnya adalah 1,5 jam. Yang lainnya adik-adik semuanya yuk main sama teman-temannya aja. Jangan lihat handphone terus, jangan lihat gadgetnya terus ya. Kita bisa main sama teman-temannya tuh. Waktunya hanya 1,5 jam. Kalau mau matanya sehat, kalau mau matanya kuat, siapa yang mau matanya sehat? Coba angkat tangan. Siapa yang mau matanya selalu kuat sampai nanti dewasa? Nah, makanya turutin apa kata ibu dokter ya. Hanya 1,5 jam setiap harinya. Jangan dibalik, jangan 15 jam satu hari ya. Nanti kalau matanya sakit pakai kacamata nggak enak loh. Bener-bener nggak enak banget kalau pakai kacamata itu. Karena saya mengalami sendiri minusnya 11 sama 6 ya kan. Itu pengalaman saya pribadi nggak enak. Jatuhnya apa pusing kepalanya, beraktivitas juga bingung, lihat jauh dikit burem. Jadi sayangi mata kita mulai dari sekarang.